Kita semua pasti pernah kan ngerasa stres ngelihat meja kerja yang berantakan, atau mungkin lantai pabrik yang penuh barang gak jelas. Ternyata, perasaan itu bukan cuma frustrasi biasa loh. Kekacauan di sekitar kita, baik itu di kantor atau di pabrik, itu secara aktif menguras energi mental kita dan, ya, menghambat kinerja kita. Dan ini bukan cuma perasaan loh. Ini beneran sains. Penelitian dari Princeton membuktikan kalau lingkungan kita berantakan, otak kita itu harus kerja ekstra keras cuma buat nyaring semua gangguan visual itu supaya bisa fokus. Akibatnya, sumber daya mental kita terkuras habis dan produktivitas kita anjlak. Terus, gimana dong cara ngelawan kekacauan ini? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Untungnya, ada sebuah sistem yang udah terbukti ampuh yang bisa mengubah kekacauan paling parah sekalipun jadi sebuah mesin efisiensi yang luar biasa. Nah, mari kita kenalan sama kerangka kerja 5S. Sistem ini asalnya dari Jepang, dikenal sebagai 5S. Metodologi ini lahir dari rahim Toyota Production System yang legendaris itu loh. Sebuah sistem yang benar-benar merevolusi dunia manufaktur dengan satu fokus utama, menghilangkan semua bentuk pemborosan. Penting banget buat kita pahami, 5S ini bukan sekedar program bersih-bersih massal. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang disiplin buat menciptakan lingkungan kerja berperforma tinggi. Intinya tuh gini, 5S dirancang untuk bikin masalah jadi kelihatan jelas banget. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali ya diselesaikan. Ini nih dia nih, kelima pilarnya. Setiap langkah yang nanti kita kenali dengan nama Jepangnya, itu membangun fondasi buat langkah berikutnya. Kuncinya apa? Urutannya. Ini harus dilakukan secara berurutan biar efektif, nggak bisa dilompat-lompat. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Oke, langkah pertama, seri atau pilah. Ini intinya adalah razia barang. Kita secara sistematis ngecek semua yang ada di ruang kerja, alat, dokumen, suku cadang, apapun itu, dan singkirkan apapun yang nggak penting buat kerjaan. Salah satu teknik yang ampuh banget di sini itu namanya red tagging, di mana barang-barang yang statusnya nggak jelas kita kasih label merah, terus kita pindahin ke area karantina buat ditinjau nanti. Nah, setelah yang nggak perlu dibuang, sekarang waktunya seiton atau tata. Mantra di sini adalah tempat untuk segalanya dan segalanya pada tempatnya. Semua barang penting yang tersisa kita atur secara logis. Contoh kerennya itu shadow boards, di mana setiap alat punya bayangan atau garis bentuk yang nunjukin di mana tempatnya. Jadi kalau ada alat yang hilang, langsung kelihatan kan? Langkah ketiga, seiso atau poles. Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Ini bukan soal estetika atau biar kinclong aja. Di sini, bersih-bersih diubah jadi bentuk inspeksi. Coba bayangin, waktu seorang operator ngebersihin mesinnya setiap hari, dia jadi orang pertama yang bakal sadar kalau ada retakan kecil, ada bocor oli, atau getaran yang aneh. Mereka jadi detektif yang mencegah kerusakan besar sebelum terjadi. Oke, selanjutnya seiketsu atau standarisasi. Anggap aja ini kayak mengunci semua kemajuan yang udah kita buat susah payah di 3 langkah pertama. Caranya, kita bikin prosedur yang jelas, checklist, dan penanda visual kayak marka lantai warna-warni. Tujuannya, biar cara kerja yang benar itu jadi satu-satunya cara kerja yang paling gampang buat dilakuin. Dan pilar terakhir, shitsuke atau disiplin. Jujur, ini yang paling susah. Kenapa? Karena ini soal manusia, bukan soal barang. Ini tentang menanamkan 5S ke dalam DNA budaya perusahaan. Tanpa komitmen kuat dari pimpinan dan audit rutin, semua kerja keras sebelumnya bisa sia-sia dalam sekejap. Ini harus jadi, beginilah cara kita kerja di sini, bukan sekedar proyek sesaat. Kerangka kerja 5S ini udah keren banget, tapi seiring berjalannya waktu, banyak organisasi ngerasa ada satu elemen krusial yang kok kayaknya kurang ya, belum disebut secara eksplisit. Nah, mari kita lihat evolusinya menjadi 6S dengan penambahan keselamatan. Dan lahirlah 6S dengan pilar ke-6 keselamatan atau safety. Ini bukan cuma ditempel di akhir ya, ini adalah sebuah integrasi. Dengan menambahkan keselamatan, kita jadi proaktif mencari bahaya, mastiin APD dipakai dengan benar, dan menjadikan analisis risiko itu bagian dari rutinitas harian. Logikanya simpel banget, tempat kerja yang teratur adalah tempat kerja yang lebih aman. Titik. Oke. Teorinya kedengeran bagus ya kan? Tapi gimana kalau di dunia nyata? Beneran ngefek nggak sih? Nah, mari kita lihat hasil nyata dari sebuah studi kasus di sebuah puskesmas yang bakal nunjukin dampak yang, wow, luar biasa. Oke, coba kita bayangin sebuah pusat kesehatan primer atau puskesmas di pedesaan India. Mereka punya tantangan besar, pasien membludak, alur kerja semrawut, dan nggak ada standarisasi sama sekali. Lalu, mereka memutuskan buat menerapkan metodologi Six Sigma untuk mengatasi semua masalah ini.
Hasilnya benar-benar dramatis. Lihat deh ini. Untuk kategori poles atau kebersihan, skor mereka melesat dari 0%, yang artinya kondisi kebersihannya parah banget, jadi 95%. Ini bukan cuma angka, ini nunjukin perubahan budaya yang besar ke arah kebersihan dan rasa bangga sama tempat kerja. Dan ini lebih gila lagi. Untuk Tata Taka, skornya lompat dari cuma 5% jadi 100%. Sempurna. Ini adalah transformasi total dari kekacauan jadi model kontrol visual dan efisiensi alur kerja, di mana semuanya punya tempat yang jelas dan pasti. Hal yang sama terjadi di standarisasi, yang melonjak dari 20% jadi 100% juga. Lompatan raksasa ini nunjukin kalau prosedur standar, checklist, dan panduan visual itu sekarang jadi norma, bukan lagi pengecualian yang jarang-jarang dilakukan. Nah, dampak kayak di puskesmas tadi itu bukan cuma soal kebersihan, tapi soal efisiensi waktu yang nyata. Faktanya, ada studi lain yang nunjukin angka luar biasa ini. Setelah implementasi 5S, waktu yang kebuang cuma buat nyari-nyari alat atau dokumen itu berkurang sebesar 37,4%. Coba bayangin, berapa banyak produktivitas yang bisa kita dapatkan kembali dari waktu yang hilang itu. Jadi, dari semua data ini udah jelas banget ya, kita tuh bukan lagi ngomongin soal beres-beres biasa, dampak sebenarnya itu jauh lebih dalam dan fundamental bagi sebuah organisasi. Dampak sesungguhnya tuh ini, 5S atau 6S itu membangun fondasi buat budaya perbaikan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Kaizen. Ketika lingkungan kerja udah stabil dan bisa diprediksi, baru deh inovasi bisa tumbuh subur. Ini bukan cuma soal alat dan ruangan, tapi tentang memberdayakan karyawan, ningkatin moral mereka, dan pada akhirnya menciptakan keunggulan operasional. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Entah itu tumpukan kertas di meja Anda, desktop komputer yang isinya file berantakan, atau bahkan lemari dapur Anda di rumah. Apa satu hal, cuma satu, yang bisa Anda mulai pilah hari ini juga, sebagai langkah pertama menuju ruang kerja yang lebih efisien dan bebas stres?